Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Rifando. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi ya tentang proses awal sebelum mulai cetak atau proses untuk maintenance untuk printer ya. Nah, di sini ketika teman-teman sebelum memakai printernya, nah di sini setiap harinya teman-teman bisa kocok tangki tintanya kurang lebih 1 menitan ya. Supaya apa? Supaya tintanya itu tidak mengendap di bagian bawah. Nah, langkah ini bisa teman-teman lakukan setiap harinya. Entah itu teman-teman ada cetakan ataupun tidak, minimal per hari bisa kocok tangkinya ya. Jadi jangan dibiarkan tiap harinya itu mengendap seperti itu. Nah, kemudian di sini saya langsung untuk proses head cleaning ya. Jadi ini akan saya berikan berdasarkan apa yang saya praktekkan selama beberapa hari, dan itu pun stabil. Artinya step ini mungkin bisa teman-teman tiru seperti itu. Ini hanya berbagi info, silahkan ditiru juga boleh, tidak pun juga tidak masalah. Tapi ini adalah hal yang sering saya lakukan. Nah, ini tipsnya seperti ini. Jadi saya head cleaning itu 3 kali. Untuk proses awal ini saya head cleaning ya. Nah, kemudian kalau teman-teman tanya, posisi printer itu saya biarkan hidup atau standby. Dia posisi menyala setiap harinya. Nah, supaya apa? Supaya seperti halnya teman-teman punya kulkas, dia hidup setiap hari kan. Nah, artinya apa? Supaya sirkulasinya ini bisa tetap stabil seperti itu, sirkulasi tintanya. Nah, kenapa kok kulkas juga dihidupkan setiap harinya seperti itu? Nah, kemudian ada pertanyaan, apa nanti tidak timbul konslet? Otomatis tidak ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, di sini kemudian saya ingin memberitahukan tentang proses cetaknya sendiri. Ketika teman-teman proses cetak mungkin agak panjang, 1 meter, 2 meter dan seterusnya. Nah, itu ada pertanyaan, mengapa kok putihnya semakin tipis? Nah, itu karena kan banyak hal ya. Yang pertama mungkin dampernya ini usahakan bukan damper originalnya, tapi sudah diganti semua untuk CMYK sama putihnya. Nah, itu kalau putih teman-teman bisa pakai dampernya DX5. Nah, cuman kalau di saya ini, saya sudah pernah praktek pakai DX5, itu memang bisa, cuman karena ukurannya kecil dan selangnya pun agak sering copot, jadi saya pakainya 6 damper itu damper EcoSolvent. Nah, seperti itu. Jadi filternya besar dan saya praktekkan pun sampai saat ini tidak masalah. Nah, kemudian kita lanjut, ini proses head cleaning yang kedua ya. Tadi proses head cleaning pertama sudah. Ini saya lanjut, saya klik proses head cleaning yang keduanya. Nah, oke, kita bisa tunggu proses head cleaning yang keduanya selesai. Nah, jadi langkah ini cukup jitu ya. Jadi artinya saya terapkan beberapa hari pun hasilnya pun sempurna, masih tetap sama seperti itu. Dengan catatan tadi, kocok tabung tangki tintanya setiap hari walaupun tidak ada cetakan seperti itu. Kemudian posisi printernya dia biarkan hidup atau standby. Nah, ini proses head cleaning yang kedua sudah jalan ya. Tinggal kita tunggu saja. Jadi di sini proses head cleaning juga berfungsi untuk menaikkan tintanya ke dalam sirkulasi sampai ke dampernya kembali agar tidak berisi gelembung udara, atau semisal ada sisa-sisa udara yang masuk ke selang, itu bisa kita head cleaning dulu. Jadi ini prosesnya head cleaning saya 2 kali. Nah, setelah saya head cleaning yang kedua kali, baru saya nozzle check. Pakainya pakai PET film bekas yang tidak terpakai, kita pakai yang
yang licinnya, jadi yang baliknya ya, bukan yang bekas coating pad filmnya. Nah oke teman-teman, bisa simak videonya prosesnya dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan. Kemudian faktor suhu juga pengaruh. Jadi yang dimaksud ini suhu ruangan ya, usahakan suhu ruangannya itu tidak terlalu panas. Nah karena apa? Tinta yang ada di printhead itu mungkin kalau kondisi panas dia akan cepat kering, sehingga sirkulasi tintanya menjadi tidak lancar ya. Nah oke, di sini pad filmnya sudah saya taruh. Tinggal proses selanjutnya saya akan nozzle check. Tinggal klik kanan, saya klik nozzle check. Kita akan lihat proses head cleaning sudah 2 kali. Langsung saya cek nozzle checknya. Nah biasanya ini belum sempurna ya. Jadi nozzle check kedua ini dia kemungkinan ada tinta yang belum keluar atau mungkin putus-putus seperti itu. Nah di sini kita lihat aja langsung proses nozzle checknya sudah jalan ya. Nah oke, udah keluar. Nah di sini mungkin teman-teman tidak bisa melihat ya karena garisnya ini kan agak kecil. Nah jadi ketika saya lakukan nozzle check ini, untuk CMYK nya dia sudah muncul semua dan tidak terjadi putus-putus, cuman yang putihnya dia masih kelihatan bening. Nah itu selanjutnya kita akan lakukan proses head cleaning yang ketiga kalinya. Nah ini proses yang saya lakukan setiap hari. Jadi pertama head cleaning, kedua head cleaning, lalu nozzle check, lalu head cleaning lagi. Nah kemudian kita tunggu aja ya proses head cleaning yang ketiga kalinya ini. Kita tunggu aja prosesnya. Nah oke, lanjut. Di sini teman-teman bisa siapkan satu desain gambar. Dia itu ada warna merah oranye antara itu ya. Karena kebanyakan ketika kita sebelum cetak itu warna magenta belum begitu muncul. Jadi antisipasinya teman-teman siapkan desain yang ada warna putihnya, lalu ada warna merah atau oranye seperti semacam ini, seperti saya. Nah ini proses yang sering saya lakukan sebelum mulai cetak ya. Saya cetak dulu desain gambar yang warnanya itu mengandung warna merah, oranye atau putih semacam itu. Jadi teman-teman bisa cari gambar yang sesuai atau yang mirip yang ada warna merah dan putihnya atau oranye lah. Nah kalau bisa warna oranye ya, karena di sini ketika cetak kadang-kadang hasilnya itu kuning. Nah, sehingga untuk mengantisipasi saya biasanya pakai desain ini. Nah, di sini saya sudah mulai proses cetak ya. Di sini saya cuman pakai pad film kecil aja. Dan itu pun tak pakai berulang kali. Jadi sebelum cetak saya head cleaning tadi semacam tadi. Lalu ini yang terakhir kalinya saya print desain ini ya. Nah karena fungsinya untuk ngetes keluarnya tinta cetakannya, jadi kita pakainya desain itu kecil aja. Nah kemudian ini juga saya pakai untuk mengeluarkan tinta bening. Jadi setelah mungkin sehari 2 hari tidak saya pakai cetak, itu kan mungkin tintanya mengendap. Nah kemudian ada tinta yang bening, artinya tinta yang habis didiamkan tadi masih belum dikeluarkan. Jadi ini saya juga berfungsi untuk mengeluarkan tinta yang kemungkinan itu bening karena
diam 1-2 hari semacam itu. Jadi ini kita tes. Nah, oke, di sini saya sudah mulai proses cetak hasilnya. Kita lihat aja. Nah, di sini saya sambil amati ya. Kalau warnanya sudah keluar antara oranye tadi, berarti sudah normal. Kemudian warna putihnya juga keluar, berarti juga sudah normal. Saya cuma ngetesnya semacam itu, tidak muluk-muluk ya. Jadi saya hanya pakai feeling, perasaan aja. Nah, kalau sudah sesuai, saya tinggal cancel printnya. Nah, semacam ini, hanya sedikit saja yang saya cetak ya, tidak full, biar tidak boros tinta. Nah, semacam itu aja prosesnya. Saya hanya ngecek keluarnya warna tinta. Nah, di sini saya lanjut untuk proses cetak print ya. Di sini saya akan cetak gambar ini, kebetulan warnanya putih hitam saja. Nah, di sini saya sudah mulai proses cetaknya, tinggal ditunggu aja. Nah, oke, ini proses loading printnya sudah hampir selesai ya. Nah, kita lanjut untuk proses cetaknya. Nah, demikian kawan, untuk hasilnya. Jadi sudah keluar warna tintanya, warna putihnya. Nah, seperti itu aja proses yang saya lakukan, atau rumus ya, rumus yang saya lakukan setiap harinya. Atau mungkin kalau tidak ada cetakan 2 hari 3 hari pun, saya hanya mengkocok tabung tintanya. Nah, baru ketika ada cetakan, saya lakukan proses yang tadi, head cleaning yang pertama, lalu head cleaning yang kedua kalinya, lalu yang berikutnya nozzle check. Setelah itu saya head cleaning sekali lagi, baru kemudian tes cetak print dengan desain yang ada warna putih maupun oranye semacam itu. Nah, semoga bermanfaat ya. Nah, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.